Nonton Ina Health dari rumah aja. Pada penelitian itu dikhawatirkan, terutama kalau pada anak tikus itu, bayi yang tikus ketika masih dalam kandungan itu ketika diberikan konsumsi micin dalam jumlah tinggi tadi terjadikan kerusakan pada struktur otak dan fungsi otaknya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Generasi micin, mana suaranya? Zaman sekarang banyak ya yang nggak bisa lepas dari kekuatan micin atau penyedap rasa ini. Padahal orang tua dulu sering bilang, kebanyakan micin bikin kita jadi nggak pinter loh. Gimana dong? Gak jarang kita menyebut micin sebagai bagian dari keajaiban bahan masakan, karena kandungan di dalamnya akan menimbulkan rasa yang umami. Atau rasa keenam, yaitu gurih yang teramat sangat nikmat ketika menyentuh lidah. Tapi, gimana jadinya kalau ternyata benar ada hubungannya micin dengan kecerdasan ya? Tanya ahlinya langsung yuk. Pada penelitian itu dikhawatirkan, terutama kalau pada anak tikus itu, bayi yang tikus ketika masih dalam kandungan itu ketika diberikan konsumsi micin dalam jumlah tinggi tadi terjadikan kerusakan pada struktur otak dan fungsi otaknya, dan juga gangguan perilaku pada tikus jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi. Tapi pada manusia itu, penelitian yang dilakukan khusus pada manusia itu sudah menunjukkan bahwa konsumsi micin dalam jumlah tinggi sekalipun itu dia tidak meningkatkan kadar glutamat yang dikhawatirkan bisa merusak fungsi dari otak atau gangguan kerja otak seperti normal. Nah, glutamat ini bahan salah satu utama yang ada di dalam micin yang secara alami diproduksi oleh tubuh kita juga. Tapi dia kalau kita makan dalam jumlah tinggi dari luar seperti micin tadi, monosodium glutamat, dia tidak akan meningkatkan jumlahnya dalam jumlah drastis. Kalaupun dikonsumsi dalam jumlah sangat tinggi sekali, itu penelitian juga sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa menembus batas antara pembuluh darah dengan jaringan otak gitu. Jadi tidak akan bisa melebar atau merembes ke dalam jaringan otak sehingga menimbulkan kerusakan seperti yang dikhawatirkan. Jadi itu sama sekali tidak terbukti. Jadi itu adalah mitos belaka. Meskipun Badan Pemberi Sertifikat Keamanan Pangan di berbagai negara menyatakan bahwa micin aman dikonsumsi setiap hari, tapi jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu nggak ada yang baik. Apa ancaman lain dari micin yang berlebihan? Kita bahas di video lainnya ya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata.